Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anak sekalian, kita awali pertemuan kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah apa yang kita pelajari pada pagi hari ini menjadikan keberkahan terhadap ilmu yang kita peroleh. Baik anak-anak sekalian, memasuki pertemuan ke-6 tentang pembahasan KPK dan FPB. Kita akan belajar bersama bagaimana menentukan atau mencari KPK dan FPB secara bersamaan ya, dengan satu cara saja, serta untuk mengingatkan penguatan soal cerita berkaitan dengan FPB dan KPK. Kita akan mulai. Yang pertama, kita akan menentukan KPK dan FPB bersamaan. Bagaimanakah caranya? Yuk kita mulai bersama-sama. Contoh soal penyelesaian ya. Tentukan KPK dan FPB dari 28 dan 42. Nah, di sini kita akan mencari seperti biasa ya, dengan cara 28, 42. Nah, kita bagi seperti biasa. Nah, untuk sebelah kiri, saya kasih warna biru. Sini kita akan mencari KPK. Dan nanti untuk sebelah kanan, kita akan mencari FPB. Ya, sebelah kiri kita akan mencari KPK-nya dan sebelah kanan kita akan mencari FPB-nya. Baik, kita mulai mencari KPK terlebih dahulu. Kita bagi berapa? 2 ya. 2 bagi 2, 1 tidak punya sisa atau 0. 0 dengan 8, tetap 8 dibagi 2 itu 4. Oke. Kemudian 4 dibagi 2, 2 tidak punya sisa, 2 dibagi 2, 1. Kemudian dibagi berapa lagi? Masih bisa dibagi 2. 14 bagi 2, 7 ya. 21 tidak bisa, tetap kita tulis. Kemudian dibagi berapa? Iya, pintar 3. 7-nya tetap, 21-nya jadi 7. Kemudian kita bagi berapa? 7, temulah 1. Ingat kalau KPK itu bawahnya pasti 1. Nah, sekarang kita bisa lihat berapa KPK-nya. Iya, KPK-nya tinggal kita cari saja ini. Tinggal kita kalikan ya. Ini kali ini 4. Ini kali ini 12. Sekarang tinggal 12 kali 7 dari belakang, yuk. Ini ya. 2 kalikan 7, 14 ya. Nyimpan 1. 1 kali 7, 7 tambah 1, 8. Berarti KPK-nya itu ketemunya 84. Saya tulis di sebelah kiri. KPK sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 kali 7 sama dengan 84. Itu ya. Oke. Kemudian FPB-nya kita tulis pakai warna hijau saja. FPB adalah yang semuanya bisa dibagi, gitu kan? Kalau KPK bawahnya harus 1, kalau FPB semua angkanya, semua bilangannya harus bisa dibagi dengan angka yang sama. Nah, cirinya dia berubah kedua sisinya. Contoh, ini ya, dari 28 ke 14. Berubah tidak? Berubah. Dari 42 ke 21. Berubah tidak? Berubah. Maka 2-nya di sini, kita tinggal tulis di sini. Jadi yang berubah itu punyanya FPB, gitu ya. Kemudian kita lihat 14 ke 7 berubah tidak? Berubah. 21 tidak berubah ya. Karena ini tidak berubah, yang ini tidak berubah, kasih silang, maka di sini tidak ada FPB-nya.
Oke. Kemudian ini 7 berubah tidak? Tidak, karena salah satu tidak berubah, maka ini juga bukan FPB. Oke, sekarang 7171 ini berubah tidak? Berubah. Dua sisinya berubah ya. Kalau berubah maka 7-nya ini juga FPB. Paham? Jika semuanya berubah, maka dia FPB. Salah satu tidak berubah, bukan FPB ini. Contohnya ini 21 ke 21, dia tidak berubah. Maka di sini duanya ini bukan FPB. Kita silang. Yang ini 77 juga tidak berubah, maka sini pun kita silang. Berarti FPB-nya itu hanya, kita tulis di sini ya, FPB-nya itu hanya 2 kali 7. 2 kali 7 berapa? 14. Dah ketemu. Jadi seperti itu mencari KPK dan FPB secara bersamaan. Cari dulu KPK-nya, setelah ketemu KPK-nya, baru lihat di dalam KPK itu FPB-nya mana saja. Ingat, FPB yang keduanya atau semua angkanya itu berubah. Begitu ya, gampang ya. Oke. Berikutnya adalah kita ingat perbedaan soal cerita tentang FPB dan KPK. Yuk kita lihat, kita bandingkan ya. Kita sebelahkan. Oke. Sebelah kiri kita akan lihat FPB. Nah, FPB itu fungsinya adalah untuk membagi barang dengan jumlah sama banyak ya, membagi barang. Contohnya adalah, nah, punya apel, jeruk, salak. Dia akan dimasukkan ke piring sama banyak gitu ya. Ingat ya. Ya, baik. Kemudian kalau KPK itu adalah memprediksi waktu. Memprediksi waktu itu memperkirakan waktu atau kegiatan kapan akan dilakukan lagi atau dilakukan sebelumnya. Nah, contohnya kemarin ini ya, gampangnya blok diagramnya gini, ada kegiatan berulang-ulang, bertanya kapan dilakukan lagi atau kapan dilakukan sebelumnya, seperti itu. Nah, contohnya kemarin adalah ada bus station, ada bus, terminal bus, jadwal pemberangkatan bus, atau nah ada jadwal renang ya, les renang gitu, kapan dilakukan lagi di sini atau kapan dilakukan sebelumnya, tanggal berapa gitu ya. Ingat ya, itu perbedaannya tentang FPB dan KPK dalam soal cerita. Ini berikutnya masih di FPB dan KPK. Nah, kalau soal cerita FPB, diingat-ingat, setelah kita hitung apelnya, kemudian jeruknya dan salaknya, kita hitung, sebelah kiri itu adalah FPB-nya. FPB itu dia menunjukkan banyaknya orang atau maksimal orang yang bisa diberi. Di sini kita animasikan ada 2 orang ya. 2 orang diwakili Naruto. Nah, tentu kalau mau ditaruh di tempat atau wadah itu kita membutuhkan 2 wadah. Wadahnya berupa piring atau berupa bungkusan, parcel, plastik dan seterusnya, seperti itu. Kemudian jika FPB pasti di bawahnya ini punya sisa. Ini sisanya 493. Ada 4 apel, 9 jeruk, 3 salak. Ini menentukan adalah sisanya ini itu menentukan atau menunjukkan banyaknya barang yang diberikan kepada setiap orang. Setiap orangnya ini ada 2 orang. Nah, setiap orang atau ada 2 piring ya. Setiap piring itu isinya ada 4 apel, 4, kemudian 9 jeruk dan 3
salak. Seperti itu ya, diingat-ingat. Nanti kalau ditanyakan setiap tetangga memperoleh jeruk sebanyak, berarti jawabannya 9. Memperoleh salak sebanyak berarti 3. Memperoleh apel sebanyak berarti 4. Memperoleh buah sebanyak berarti semuanya ini ditambahkan. Gitu ya, untuk soal FPB. Kemudian untuk soal KPK, ada hitung maju. Ini dicatat ya, nanti tidak lupa. Kuncinya adalah KPK ditambah tanggal di soal, kemudian dikurangi bulan di soal. Ingat, bulan jawaban next. Next itu maksudnya apa? Bulan setelah bulan terakhir yang digunakan. Itu ya. Terus ngafalnya gimana ini? Akan sulit ini. Nah, antara hitung maju dan hitung mundur, kita bahas yang hitung maju, kita selesaikan dulu. Kita bisa ibaratkan mobil ya. Nah, mobil itu kalau dia mau bergerak maju, mana dulu yang dia akan bergerak maju, mana dulu yang bergerak, bagian depan atau belakang? Iya, bagian depan ya. Tentu kalau maju dia bagian depan akan bergerak duluan, akan mengarah ke depan duluan. Atau bagian kepala, kita sebut kepala. Nah, bagian depan kepala. Nah, karena kepalanya itu di depan, maka KPK-nya harus dijadikan kepala, harus ada di depan sendiri. Atau nanti kalian ngitungnya paling enak gini. KPK, nah KPK-nya berapa setelah ketemu gitu ya. Terus ini ditambah tanggal di soal, tambah tanggal di soal, tambahkan ya. Setelah ketemu berapa, dikurangi bulan di soal. Bulan di soal. Dikurangkan. Nah, nanti ketemunya di sini. Bulan jawaban next. Saya tulis next gitu aja ya. Nah, kemarin sudah ya, tinggal mengingat-ingat saja. Nah, nanti kalau ketemu pengurangannya itu di atas 31, tentu kita cek apakah di bulan Januari ada tanggal 48 gitu. Kalau nggak ada, kurangi lagi bulan berikutnya, hingga nanti bulan terakhirnya di next ya untuk jawabannya. Seterusnya begitu. Nah, itu untuk hitung maju. Kalau hitung mundur, kita juga ingat kalau mobil ini mau bergerak ke belakang mundur, maka yang diingat yang dia akan bergerak duluan adalah bagian ekor. Bagian belakangnya kita sebut ekor gitu aja ya. Kalau seperti ular itu ada kepala, ada ekor itu ya. Nah, bagian ekor, bagian belakangnya. Tentu berarti KPK akan kita posisikan sebagai ekor atau sebagai bagian belakang paling terakhir gitu. Jadi kuncinya kalau hitung mundur, pertama adalah tanggalnya dulu. Tanggal di soal. Itu ya. Setelah tanggal di soal, maka kita ambil bulan BLN. Tapi ingat di sini bulan sebelum di soal. Sebelum ya. Jangan yang ada di soal tapi sebelum. Nah, sebelum di soal kita tambahkan hingga ketemu jawaban itu melebihi KPK. Hingga di sini melebihi ini mau coret-coret ini. KPK. Setelah dia melebihi KPK, maka tinggal masukkan KPK-nya. Ini KPK-nya kita taruh paling bawah karena sudah melebihi KPK. Kemudian KPK kita taruh paling bawah, kurangkan KPK-nya. Nah, yang perlu diingat di sini bulan jawabannya itu tidak next tapi sama. Sama dengan mana? Sama dengan bulan yang terakhir digunakan.
ya. Kalau di sini bulan terakhirnya itu umpamanya Mei gitu, Mei, maka tentu di bawah juga Mei. Begitu ya. Paham ya anak-anak? Oke, itu cara mengingatnya. Kemudian kalau mencari hari adalah KPK dibagi 7. Kenapa kok 7? Ayo diingat-ingat. Kenapa 7? Iya, karena dalam satu minggu itu ada 7 hari. Karena dalam satu minggu ada 7 hari. Satu minggu. Coret-coret nih. Nah, tidak usah saya tulis ya. Karena ini ternyata nyoret-nyoret. Ingat, pokoknya dalam satu minggu itu ada 7 hari, maka dia dibagi 7. Tapi nanti yang dipakai adalah sisanya. Sisa dari pembagiannya itu. Sisa dari pembagian. Kalau sisa 3, dia hitung maju, maka kita hitung Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ini kita rapikan dulu, coret-coret. Kamis. Nah, kalau hitung maju, warna hijau ya, umpamanya dari Kamis, nah, sisanya 2, hitung maju, maka dia gerakannya ke sana. 1, 2, berarti ketemulah di hari Sabtu. Tapi kalau dia hitung mundur, maka bergeraknya juga mundur. Bergeraknya ke sana. Apanya 2 juga. 1, Rabu, 1, 2. Berarti di hari Selasa. Begitu ya. Ingat-ingat cara menentukan hitung maju dan hitung mundur. Baik, itu yang terakhir adalah jika yang ditanyakan 2 lompatan atau lebih gitu ya, baik itu maju ataupun mundur, maka KPK dikalikan dulu sebanyak lompatannya itu. Ingat, di sini KPK dikalikan dulu dengan sebanyak lompatannya itu. Oke. Kemudian baru dihitung dengan rumus maju atau mundur tadi. Maksudnya gimana? Contoh, ini ya, ganti warna merah dulu. Contoh, dari pertemuan pertama ditanyakan pertemuan ketiga. Maka dia harus melewati pertemuan kedua dulu kan? Berarti 1, 2. Ada 2 lompatan nih. Ada dua lompatan, maka KPK perlu dikalikan 2 terlebih dahulu. Setelah dihitung KPK, kalikan 2 terlebih dahulu, baru gunakan rumus. Rumus apa? Hitung maju tentunya, karena dia bergerak maju dari 1 ke 3. Itu. Namun, contoh, jika yang ditanyakan, ini umpamanya ya, pertemuan keempat itu diketahui, yang ditanyakan pertemuan pertama atau pertemuan kedua sajalah, biar tidak terlalu jauh ya. Yang ditanya pertemuan kedua itu, maka dia bergerak mundur melewati 3, maka dia bergeraknya 1, 2. 2 lompatan, maka juga tetap dikalikan 2, bukan dibagi ya, tapi dikali 2. Apanya yang dikali 2? KPK. Setelah itu baru gunakan rumus hitung mundur. Seperti itu. Semoga bahkan sebagai review, sebagai pengulangan ini bisa memperjelas kalian dalam menentukan hitungan, baik itu FPB, KPK, dalam soal cerita maupun soal yang bukan cerita. Terima kasih, semoga bisa dipahami. Tetap semangat belajar. Ustadz yakin kalian pasti bisa.
Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.